Oke, hai. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang optical instrument atau alat optik ya kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, kali ini yang akan saya jelaskan adalah simple magnifier atau kaca pembesar atau juga sering disebut sebagai loupe kayak gitu. Oke, nah membahas tentang loupe ini sangat penting karena loupe akan menjadi dasar dari pembahasan terkait mikroskop dan teleskop kayak gitu ya. Oke, jadi kita akan membahas simple magnifier atau sering kita sebut sebagai loupe atau kaca pembesar. Nah, oke, ketika kita membahas loupe, jadi seperti yang kalian tahu ya, jadi setiap mata manusia itu punya yang namanya daya akomodasi, di mana bisa melihat jauh dan melihat dekat. Jadi bisa lensa matanya itu bisa mencembung dan memipih. Jadi bisa berakomodasi maksimum, minimum, atau berakomodasi pada jarak X atau at X distance. Nah, dalam membahas tentang loupe ini kita juga akan bahas 3 keadaan mata kita, yaitu berakomodasi pada jarak X, berakomodasi maksimum, dan berakomodasi minimum. Nah, sekarang kita mulai untuk yang berakomodasi pada jarak X kayak gitu. Sebelum memulai lebih jauh, di sini ada gambar awalnya di bagian atas ini. Ya, jadi ini adalah mata kita sedang melihat suatu objek atau benda kecil yang setinggi H kayak gitu ya. Nah, untuk melihatnya kita meletakkan di titik dekat kita ya. Di sini diasumsikan pengamatnya adalah normal sehingga benda diletakkan di titik dekat mata normal yaitu SN. Nah, ketika melihat benda itu antara benda ya dengan sumbu utama kita melihat itu ada membentuk sudut theta ya, jadi di sini membentuk sudut theta. Kemudian karena bendanya kecil nih, kita ingin melihat supaya lebih besar. Nah, maka kita menggunakan loupe. Ketika kita menggunakan loupe itu yang kita lihat di sini ya, jadi di sini mata kita melihat sebenarnya adalah bayangan yang terbentuk dari lensa. Jadi kenapa disebut simple magnifier ya, karena sederhana, hanya menggunakan satu lensa cembung saja. Di loupe itu pada dasarnya adalah sebuah lensa cembung yang difungsikan sebagai kaca pembesar kayak gitu. Nah, di sini bayangan yang kita lihat ya, itu membentuk sudut theta aksen. Kita lihat di sini ini adalah theta aksen. Nah, membentuk sudut theta aksen. Nah, yang akan kita bahas pada loupe ini, perbesarannya itu bukan lagi perbesaran linear atau perbesaran lateral ya, melainkan perbesaran sudut atau perbesaran anguler. Ya, perbesaran anguler atau perbesaran sudut. Namun nanti kedepannya kita hanya menuliskan M saja ya. Tapi walaupun dituliskan M saja, yang kita maksud di sini adalah perbesaran sudut kayak gitu. Oke, nah untuk perbesaran sudut sendiri itu adalah perbandingan sudut yang dibentuk oleh bayangan atau theta aksen dengan sudut yang dibentuk oleh benda tanpa ketika diamati dengan mata telanjang ya. Jadi kalau theta aksen itu adalah sudut yang terbentuk oleh bayangan ketika menggunakan loupe. Nah, kalau theta itu adalah sudut ketika kita melihat benda tanpa alat bantu. Kayak gitu. Nah, sekarang kita amati untuk ketika kita mengamati loupe dengan mata itu berakomodasi pada jarak X kayak gitu ya. Oke, nah di sini kita lihat benda itu diletakkan di antara F dan O sehingga akan dibentuk bayangan maya sehingga kita bisa melihat ya, kalau misalnya ini diubah posisinya gimana ya, nanti akan bisa jadi bayangannya malah di belakang sini, kita nggak lihat karena yang terbentuk bayangan nyata kayak gitu. Jadi harus diposisikan di antara F dan O, kemudian terbentuk bayangan H aksen ini. Nah, sekarang kita lihat untuk theta aksennya. Nah, theta aksennya kita lihat di sini. Karena berakomodasi pada jarak X distance, jadi pada jarak X, maka bayangan tersebut akan jatuh pada jarak X ke lensa. Ya. Oke, sebelumnya yang perlu kalian tahu ya, menggunakan loupe dengan benar itu adalah lensanya ditempelin atau loupe-nya ditempelin ke mata atau didekatin ke mata ya, bukan loupe-nya ditempelin ke benda. Nah, itu kurang tepat ya. Oke, jadi kita asumsikan loupe-nya ini nempel ke mata. Oke, tadi sampai mana? Oke, ya bayangannya itu jatuh pada jarak X di depan loupe atau kaca besar. Jadi di sini kita lihat theta aksen ini ya. Ingat untuk menyederhanakan keadaan sehingga didapatkan suatu rumus gitu ya. Itu kita mengabaikan suatu
hal-hal yang tidak terlalu berkontribusi atau membuat keadaan itu sesimpel mungkin. Nah, di sini keadaan paling sederhananya itu adalah ketika bendanya itu sangat kecil, kemudian bayangannya juga tidak terlalu besar ya terbentuknya, sehingga sudut-sudut ini sangat kecil. Maka di sini tetanya, ya, theta itu mendekati tan theta, dan theta aksen itu mendekati tan theta aksen, kayak gitu. Nah, berarti di sini theta aksen per theta itu sama dengan tan theta aksen per tan theta, kayak gitu. Nah, sekarang tan theta aksennya apa? Tan theta aksennya kita lihat di sini, depan per samping. Berarti H aksen per S aksen, gitu ya. H aksen per S aksen, kemudian tetanya adalah H per SN. Nah, padahal kita tahu tadi S aksennya itu adalah X, berarti H aksen per X dibagi H per SN. Oke, sehingga kita dapatkan M-nya itu sama dengan H aksen per H, bisa saya tuliskan seperti ini, dikali SN per X. Oke. Nah, ini perbesaran angulernya. Nah, padahal kita tahu ya, pada lensa cembung, itu berlaku bahwa perbesaran itu kan sama dengan H aksen per H. Atau minus S aksen per S. Nah, di sini H aksennya kita ganti. Berarti kita punya M sama dengan minus S aksen per S dikali SN per X. Padahal kita tahu bahwa tadi S aksennya itu sama dengan min X, ya. Karena ini balik lagi lensa cembung, karena bayangannya ada di depan lensa, maka S aksennya dituliskan minus, sehingga kita punya minus. Nah, S aksennya kita tuliskan min X per S dikali SN per X. Nah, minus X, ini kan sama aja X. Nah, kita coret aja X, sehingga kita punya M sama dengan SN per S. Nah, ini kan bisa kita tuliskan gini, SN dikali 1 per S. Nah, kayak gitu. Oke, sekarang S-nya ini kita nggak tahu nih, S-nya ini kira-kira apa. Nah, karena bentuknya 1 per S, kalian ingat sesuatu nggak? Oke. Jadi kita bisa menggunakan persamaan lensa, di mana 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Jadi 1 per S-nya itu sama dengan apa? 1 per F dikurangi 1 per S aksen. Oke. Nah, sekarang kita masukin nih. S aksennya tadi kan karena min X, berarti kita punya apa? 1 per F itu dikurangi 1 per min X. Jadi ini sama dengan 1 per F ditambah X. Sehingga 1 per S kita samakan penyebutnya. Karena F dan X jadinya F dikali X ya. Yang atas berarti apa? X plus F. Oke. Nah, sekarang kita masukin nih. Ini kan 1 per S. Kita masukin ke sini. Sehingga M itu sama dengan SN dikali X plus F per F dikali X. Oke. Nah, ini kan sama aja gini sebenarnya. X per Fx ditambah F per Fx, F kali X, kayak gitu ya. Nah, ini SN-nya kita kalikan satu-satu, sehingga kita punya M sama dengan SN kali X per F kali X ditambah SN dikali F per F dikali X. Oke, sekarang kita sederhanakan. Yang ini X-nya kita coret, yang ini F-nya yang kita coret. Sehingga kita punya M sama dengan SN per F ditambah SN per X. Nah, inilah perbesaran pada loop atau kaca pembesar jika kita mengamati dengan mata berakomodasi pada jarak X, kayak gitu ya. Jadi, di mana SN ini adalah titik dekat mata normal, kemudian F adalah fokus dari lensa loop ini, fokus lensanya, kemudian X ini adalah ketika kita berakomodasi pada jarak X gitu ya, pada jarak berapa. Oke? Itu untuk
pengamatan menggunakan loop yang pertama. Nah, selanjutnya, kan tadi kita sudah berakomodasi pada jarak X. Nah, mata kita kan bisa melihat ya, mulai dari yang titik dekat, ya, melihat dengan jelas mulai dari titik dekat sampai ke titik tak hingga. Jadi ketika melihat di titik dekat itu ketika kita berakomodasi maksimum, kemudian sampai berakomodasi minimum atau kadang disebut without accommodation ya, tanpa akomodasi pada jarak tak terhingga. Nah, antara titik dekat dan tak hingga itu mata kita bisa berakomodasi pada jarak X, yaitu pada yang tadi ya. Nah, sekarang berarti kalau berakomodasi maksimum, ini maksudnya gimana? Ya, berarti kita melihat dekat ya, seperti kita membaca gitu ya, melihat pada keadaan berakomodasi maksimum. Artinya di sini H aksennya itu jatuh di mana? Di SN. H aksennya itu atau bendanya, bayangannya itu jatuh di SN. Ya, berarti di sini S aksennya itu sama dengan SN. Kayak gitu ya. Nah, ini gambarnya kok ada dua benda. Oke, jangan bingung ya. Sebenarnya ini kalau yang tadi berakomodasi pada jarak X itu yang ketika kita melihat tanpa loop itu dipisahkan gambarnya gitu ya. Tapi kalau di sini gambarnya ditumpuk gitu ya. Jadi ini ada theta ini ketika bendanya ini diamati tanpa menggunakan loop ya. Kemudian yang theta aksen di sini. Theta aksen ya. Ini ketika benda diamati menggunakan loop, kemudian mata kita berakomodasi maksimum ya, berarti ini S aksennya itu ada di SN kayak gitu. Nah, kalau gitu perbesarannya gimana? Nggak usah bingung nih. Kalau kalian amati gambarnya ini kan seperti pada berakomodasi pada X ya. Nah, bedanya apa? Kalau di X ini S aksennya itu jatuh di X. Kalau yang ini S aksennya itu jatuh S aksennya jatuh di SN. Sehingga perbesarannya itu ya udah tinggal mengganti aja X-nya dengan SN. Jadi SN per F ditambah SN per SN. Jadinya M sama dengan SN per F ditambah 1. Oke, selesai. Jadi perbesaran ketika kita berakomodasi pada berakomodasi maksimum itu adalah SN per F plus 1. Oke. Nah, kemudian selanjutnya, bagaimana kalau kita matanya berakomodasi minimum atau melihat jauh kayak gitu. Nah, di sini sama kayak yang tadi, ini adalah dua benda dalam cara melihat yang berbeda gitu ya. Yang theta ini konsepnya sama, yaitu melihat tanpa menggunakan loop. Nah, kemudian yang ini yang jatuh di F ini ketika kita melihat jauh ya. Sehingga terbentuklah theta aksen. Nah, sekarang bayangannya di mana? Kok nggak ada? Oke, ingat kalau kita melihat dengan akomodasi minimum, artinya di sini bayangan yang kita lihat S aksennya itu di mana? Di titik tak hingga. Kayak gitu. Makanya di sini nggak digambarkan ya. Bukan berarti tidak bayangan, tapi hanya tidak digambarkan atau dilukiskan. Jadi dua garis ini ya sebenarnya bukan sejajar gitu ya. Tapi kalau misalnya ini diteruskan, ini akan berpotongan kok. Tapi di mana? Di titik tak hingga ya, karena sangat jauh nggak mungkin dilukiskan di sini. Nah, supaya S aksen ada di tak hingga, maka bagaimana? Maka S-nya harus sama dengan F ya. Dengan ini pakai rumus persamaan lensa. Coba deh kalian hitung sendiri ya, masa semuanya saya jelaskan di sini. Jadi S sama dengan F, artinya benda harus diletakkan di fokus. Harus diletakkan di titik fokus supaya bayangan jatuh di titik tak hingga. Terus sekarang perbesarannya kayak gimana? Nah, sekarang kita lihat di sini. Theta aksennya gimana? Nah, kalau theta jelas ya, tetap H per SN. Nah, kalau theta aksen gimana? Ini udah kelihatan banget nih, kelihatan jelas. Jadi benda setinggi H diletakkan di titik fokus. Berarti theta aksennya ya, nilai theta aksen mendekati tan theta aksen. Apa? H per F ya, H per F. Berarti di sini perbesarannya itu kan theta aksen per theta, maka M-nya itu sama dengan H per F per H per SN. Sehingga kita punya M sama dengan apa? Karena ini dicoret, jadinya SN per F kayak gitu. Nah, kayak gitu ya untuk kaca pembesar. Sekarang kita sudah punya 3 rumus. Nah, kalau kita lihat di sini
perbesaran terbesarnya ada di siapa atau di saat kita melihat bagaimana. Kalau melihat berakomodasi minimum cuman Sn per F, kalau berakomodasi maksimum Sn per F plus 1, kalau berakomodasi pada jarak X itu Sn per F plus Sn per X. Nah, Sn per X-nya ini kira-kira kurang dari 1 atau lebih dari 1. Nah, X-nya ini adalah antara titik dekat sampai ke titik tak hingga. Berarti ini pasti kurang dari 1, ya. Berarti paling besar itu perbesaran kalau kita berakomodasi maksimum, dan paling kecil itu ketika kita berakomodasi minimum. Oke, that's all about simple magnifier ya. Semoga kalian paham dengan video ini. Thank you.